dalam hidup yang boleh dia lewati, dan dia kenang khusus masa-masa hidupnya. Tapi juga di situ dia mulai memikirkan tentang perjalanan hidupnya, juga masa depannya. Nah, mari kita merenungkan dan merefleksikan juga kehidupan WKRI, dan dalam hal ini diterangi oleh sabda Allah, oleh firman. Bersama Gereja Universal, hari ini kita diwajibkan untuk memperingati Hari Santa Perawan Maria Berduka Cita. Diambil bacaan ketika Yesus disalib. Disebut di situ ada Ibu Yesus berdiri di kaki salib. Ini peristiwa keberapa ini yang ke sana? 14, 13, 12 berarti. Dia ada Maria ibunya berdiri di bawah kaki salib, dan ada saudara ibunya yaitu Maria istri Kleopas, serta Maria Magdala dari Maria Magdalena. Dan ketika Yesus melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya yaitu Yohanes, Yesus bilang kepada ibunya, "Mak, ini anakmu." Hati ibu mana yang tidak tertusuk kalau DP anak sendiri bilang, DP anak tuh sana kang kita. Padahal Maria menyertai Yesus sepanjang perjalanan. Sepanjang hidup Yesus Maria ada. Tapi pada puncak disalib, Yesus bilang, ini tuh anak. Untuk tidak mengatakan bukan dia. Dan murid kesayangan itu mewakili murid-murid, mewakili gereja umat beriman. Yesus kasih status ibu dari umat beriman, dari para murid Kristus, murid-muridnya, kepada Maria. Tapi sebagai seorang manusia, seorang ibu, apalagi ini hati seorang ibu, pasti tertusuk hatinya. Dan ini salah satu duka cita Bunda Maria. Dalam keseluruhan Injil, sesungguhnya ada 7 duka cita Bunda Maria selain yang baru disebut. Dan duka cita yang pertama itu terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 35. Itu diceritakan kisah tentang Simeon, seorang yang lanjut usia, saleh hidupnya, penjaga bait Allah, tapi dia bernazar, pokoknya kalau boleh Tuhan kita jangan dulu pulang, jangan dulu mati kalau kita belum melihat itu penyelamat. Maka ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus, bayi Yesus, kepada Simeon, Simeon katakan apa? Anak ini ditentukan, so dia ini tuh penyelamat. Tapi dia kasih tahu juga kepada Maria, karena anak ini akan menimbulkan perbantahan. Seorang ibu pasti, masa tapi anak mau bikin goncang ini dunia. Pas dia mulai cemas. Dan belum selesai sampai di situ. Nubuat Simeon dia bilang apa? Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu. Terjemahan lain mengatakan suatu pedang akan menembus hatimu. Dan ini mencemaskan bunda kita, Bunda Maria. Duka cita yang kedua atau kecemasan yang kedua terjadi ketika mereka mengungsi ke Mesir. Ada bayi Yesus di dalam kandungan, tapi karena penguasa waktu itu menyuruh supaya mau membunuh anak-anak sulung, maka lewat penampakan dalam mimpi, malaikat datang kepada Yusuf, kasih mengungsi itu Maria dengan Yesus. Maka mereka mengungsi ke Mesir. Tapi namanya seorang ibu
perjalanan dari Nazaret, dari Bethlehem menuju Mesir itu kalau lihat di peta itu Laut Tengah ada di kurang lebih begini, Mesirnya ada di sini, ini ada di sini, ini Bethlehem ada di sekitar Laut Tengah, huruf C tak putar tapi dia di sini, ini Mesir ada di bawahnya, jadi sangat jauh sebenarnya. Dan ini juga menjadi duka cita Ibu Maria. Duka cita yang ketiga ketika Yesus pergi ke Bait Allah pada usia 12 tahun. Dan dia hilang. Jadi Maria cemas dan berduka. Ini tuh anak ini memang aneh-aneh juga dia. Dia hilang kontrak, dia sudah mengajar batu kata tua-tua di Bait Allah. Seorang ibu pasti dia cemaskan anaknya itu. Duka cita berikutnya adalah ketika Maria menjumpai Yesus dalam perjalanan menuju ke Kalvari. Dia ada di sidang lebih dahulu, tapi ketika semua menuju ke Kalvari, ke Golgota kita sebut lebih dikenal demikian, dia jumpai anaknya. Dan waktu itu dia sudah selesai banyak dicambuk dan sudah mulai peluh, sudah mulai jatuh. Maria jumpai dia di tengah jalan. Dan ibu mana yang tidak tertusuk hatinya, tidak berduka, tidak cemas lihat anaknya yang demikian. Dan dalam catatan ini, duka cita berikutnya itulah yang disebut tadi ketika dia berdiri di bawah kaki salib. Duka cita yang keenam ketika ia menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Dan ini diabadikan dalam patung Pietah di Seminari Pineleng misalnya. Kalau orang masuk gerbang itu langsung kelihatan patung Pietah. Jadi seorang ibu yang menerima jenazah anaknya. Dan di atas patung itu biasanya ditulis in manus tua. Artinya apa? Dalam tanganmu. Itu adalah bahasa lain daripada penyerahan kepada Tuhan. Biar juga orang berduka dengan keadaan ini, saya berduka, tapi ya Tuhan biarlah kehendakmu. In manus tua. Di dalam tanganmu. Ku percaya gitu. Dan duka cita yang terakhir adalah ketika Yesus dimakamkan. Ibu-ibu yang terkasih yang di gereja maupun ada di rumah, layaknya Ibu Maria, kita juga mempunyai hati yang demikian. Pada hari ini ketika kita merenungkan tentang kehidupan WKRI, itu berarti kita merenungkan kehidupan kita sebagai ibu-ibu. Mari kita juga belajar dari Ibu Maria. Menjadi ibu-ibu yang berduka cita untuk anak dan keluarga. Menjadi ibu yang cemas. Tapi anak sudah mulai tumbuh. Kaki dia semua bergaul, semua mulai nakal. Mesti jadi ibu yang cemas atas yang demikian. Jangan orang lihat ada yang tidak bagus, tidak benar, tidak beres, orang biasa-biasa. Orang mesti cemas dan berduka untuk yang demikian. Kita melihat keadaan lingkungan, dunia, kehidupan, dan kita mau cemas dan berduka atas keadaan yang demikian. Untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang ibu, mari kita cemas dan berduka. Dan seperti Ibu Maria, kecemasan dan kedukaan itu dia bawa dalam rupa ketaatan dan doa kepada Tuhan. Tadi saya sebut, saya sengaja angkat in manus tuas. Tuhan, dalam tanganmu, tolong. Tuhan, kiapa begini? Jadi jangan biasa-biasa. Mari kita mencemaskan apa yang dapat dicemaskan di lingkungan, di keluarga, di kehidupan kita.
Hal kedua yang boleh kita renungkan pada hari ulang tahun ini, tema yang diberikan oleh DPD kan, kita lupa apa, melayani dalam kebersamaan cinta kasih ya. Melayani dan membangun dalam kebersamaan dalam cinta kasih kebersamaan dan keberagaman di Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara itu yang mana? Besar kan? Tapi Sulawesi Utara adalah kita di sini juga. Dan saya senang bahwa diangkat juga tentang keberagaman. Artinya apa? Pelayanan Ibu WKRI atau organisasi WKRI itu tidak boleh mengabaikan keberagaman. Kita harus menerima ini sebagai karunia. Rupa-rupa karunia memang Tuhan kasih. Ada yang memang sungguh dikaruniai untuk menjadi yang mampu untuk memimpin. Ada yang dikaruniai untuk berkata-kata. Ada yang memang dikaruniai untuk menata itu peribadatan, liturgi. Ada yang memang dikaruniai untuk menjadi penyambung atau jembatan kalau ada selisih-selisih pemahaman atau pemikiran di dalam organisasi. Dan mari kita giatkan peran-peran ini. Jadi keberagaman itu memperkaya kita. Dan poin berikut disebut juga dalam cinta kasih kebersamaan. Kita harus berjalan bersama. Saya kira mereka mengangkat tema ini barangkali melihat bahwa keadaan ini perlu diangkat di dalam tubuh organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia di Sulawesi Utara. Ya, kita sebenarnya mempunyai tantangan baru. Ditantang oleh karena corona kan, dan ini agak memisahkan kita kan. Ini saja syukurlah orang boleh menerobos beberapa kebijakan atau ketentuan di daerah sehingga orang boleh coba kumpul. Tapi kasihan selama ini kurang lebih 6-7 bulan, 5-6 bulan orang kerja dari rumah. Mbak kumpul-kumpul juga sebenarnya tidak bisa. Atau kalau bisa mesti ada izin, ada protokol segala macam. Jadi orang tidak bebas berkumpul seperti yang dulu. Sehingga itu kebersamaan mendapatkan tantangan baru. Karena untuk membangun komunikasi orang harus cuma bisa lewat telepon. Kadang-kadang namanya ditelepon. Kadang-kadang dia punya maksud lain yang sampai itu lain. Karena kita medianya sudah jauh. Kalau medianya dekat, misalnya cuma jarak semeter, berarti medianya cuma udara ini. Maka maksudnya atau intensinya akan cepat sampai dan kemungkinan akan susah untuk melenceng. Tapi kalau medianya sudah jauh, komunikasi juga menjadi rumit. Nah, ini menjadi tantangan baru di dalam pembangunan kebersamaan. Maka syukurlah bahwa tema ini diangkat dan poin-poinnya saya kira sangat bagus, relevan untuk direnungkan, yang kiranya boleh diangkat sebagai satu komitmen. Kita baharui lagi komitmen kita bahwa kelompok ini kita mau bangun dalam kebersamaan dan keberagaman untuk melayani masyarakat, melayani negara, melayani gereja, dan melayani juga siapapun yang dipercayakan kepada kita dalam ranting, di kelompok cabang, di keluarga-keluarga. Hari ini harusnya menjadi hari bahagia, tapi memang bertepatan dengan perayaan secara liturgis yang diwajibkan gereja. Kita peringati Maria berduka cita. Tapi saya kira begini, kalau kita dapat menerima ini sebagai satu sapaan dari Tuhan, harusnya hari ini tidak menjadi
hari duka cita karena temanya duka cita, tapi betul menjadi hari bahagia. Saya kira seorang ibu yang bergumul dengan rupa-rupa hal di dalam hidupnya, dalam keluarganya, lalu menerima kabar ini, dia akan gembira. Oh iyo, selama ini kita mulai praktek tuh sama dengan Bunda Maria, iya kan? Selama ini kita mulai mengusahakan, dan dari sekian banyak, banyak juga yang kita lakukan. Sehingga untuk itu ini menjadi peneguhan baginya. Dan untuk yang belum, ini menjadi sesuatu yang baru yang mau diusahakan di perjalanan hidup ke depan. Ibu-ibu sahabat hati, saya kira inilah yang boleh menjadi permenungan kita. Bilang saja sebagai hadiah ulang tahun dari gereja, dari Tuhan sendiri. Karena kita tidak meminta supaya ini yang diangkat dan direnungkan, tapi pada hari ini semua orang yang merayakan misa wajib untuk memperingati hari Santa Peran Maria berduka cita. Dan biar ini menjadi kekuatan membaharui hidup kita, membaharui komitmen kita untuk melayani keluarga, melayani gereja, melayani masyarakat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin atau enggak? Amin. Ibu-ibu sekalian, mari sekarang kita berdiri, kita